Pak, membahas terkait dengan bagaimana perkembangan dan juga kinerja dari bank syariah secara umum Pak di Indonesia. Mungkin kita mulai dulu dari tahun 2025 Pak, seperti apa? Apakah sesuai dengan target-target yang ditetapkan di awal tahun atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat secara umum ya, perkembangan bank syariah di Indonesia mungkin masih sesuai dengan target. Namun target itu saya rasa bisa ditingkatkan lebih luas lagi, khususnya di industri bank yang skalanya kecil ya, BPRS. Maka dari itu kemarin kebijakan pemerintah itu menggelontorkan dana 200 triliun itu tidak hanya mensasar bank-bank besar. Harusnya masuk ke bank-bank kecil yang itu mereka lebih dekat kepada usaha mikro. Nah, itu yang lebih dekat dengan masyarakat mikro, dan itu kalau bisa disalurkan ke bank-bank kecil, otomatis ekonomi Indonesia untuk mencapai target 5% ke atas itu saya yakin tidak akan ada masalah. Makanya ini kita harapkan pemerintah itu tidak hanya fokus pada bank-bank skala besar, harus melihat apalagi organisasi Islam besar di Indonesia ya, didominasi oleh Muhammadiyah dan NU. Bagaimana itu disalurkan kepada organisasi Islam juga agar mereka bisa menyalurkan ke usaha-usaha mikro mereka. Misalnya kita di Muhammadiyah itu amal usaha kita itu sangat banyak sekali. Kalau itu bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah, saya yakin pertumbuhan ekonomi yang targetnya 5% sampai 8% itu saya rasa ini enggak akan bisa tercapai ya, gitu. Baik, jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan, menurut pandangan Anda, kebijakan dan juga peran pemerintah sangat-sangat menentukan begitu ya, bagaimana langkah Betul. sukses dari bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Iya. Ya ini Pak, kalau kita tidak ini ya, mendapatkan support dari pemerintah itu kan dia kan punya power, punya punya sesuatu tools untuk melakukan banyak hal ya. Makanya kalau pemerintah bisa support kepada bank-bank yang skala kecil, tidak hanya fokus ke bank-bank besar, saya yakin ekonomi itu bisa merata, khususnya apalagi masyarakat sekarang sangat rindu dengan bank syariah. Kalau bank syariah sekarang kan banyak dari mereka itu modalnya kecil. Kalau dengan modal kecil itu tidak mendapat support, bagaimana mereka ingin merangkul usaha-usaha mikro yang ingin sangat sekali bermitra dengan bank syariah. Nah itu kalau dapat support dari pemerintah, saya yakin bank-bank yang levelnya kecil, BPRS bisa memperluas mengembangkan ekonomi Indonesia lebih baik lagi. Baik Pak, kita tahu bahwa Indonesia ini kan memiliki atau penduduk muslimnya cukup besar gitu ya, dengan pendudukan muslim terbesar di Indonesia. Sebetulnya kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh bank syariah secara umum di tanah air ya, khususnya untuk saat ini? Apalagi tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya begitu besar harapannya dari bank syariah mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan kebijakan-kebijakan. Contoh misalnya tadi digelontorkan Anda bukan hanya kepada bank-bank besar yang ada di tanah air. Ya, kalau kita berkaca kepada negara-negara lain ya, yang mereka sukses mengembangkan keuangan syariahnya. Misalnya saya pernah di Malaysia, saya pernah di GCC juga, khususnya ada hal yang menarik gitu. Kalau kita belajar dari Oman, kebetulan saya pernah di sana juga, bekerja di bank syariah di sana juga, hampir 6 tahun lebih ya. Mereka itu baru mulai mengimplementasikan bank syariah itu di 2012. Ya, akhir 2012 sampai di akhir saya ketika saya pulang ke Indonesia itu market share-nya udah double digit gitu. Sedangkan Indonesia yang kita bank syariahnya sudah dari 91 92 dengan lahirnya bank pertama syariah itu, kita masih stuck di level 5 6. Mungkin sekarang aja kita bisa masuk ke level 7% karena ada konversi ya. Nah, itu kan konversi itu adalah support dari pemerintah. Nah, GCC Malaysia itu kenapa mereka bisa maju? Karena ada support sistem dari atas. Nah, kalau kita ingin merasakan bank syariah yang lebih luas lagi, lebih besar lagi, saya beberapa kali sudah mengusulkan ya agar salah satu bank besar di Indonesia itu konversi menjadi syariah. Agar nanti ketika kita dialog di Global Forum itu ada beneran bank top 10 global gitu lah. Kalau kita ngelihat sekarang kan di global itu bank syariah terbesar di Indonesia itu baru masuk di level 20-an, 22 levelnya
Secara global ya, Pak? Secara global. Kalau kita mau masuk top 10 itu ya salah satu Himbara itu konversi. Kalau saya ini nulis dulu ya, saya ngusulnya ke Bank BRI itu konversi menjadi syariah. Kan mereka lebih dekat ke mikro, namanya Bank Rakyat Indonesia. Nah kalau itu bisa dilakukan oleh pemerintah, saya yakin mungkin nanti ke depannya akan ada insentif khusus dari regulator bagaimana agar mensupport bank syariah ini agar lebih maju lagi. Baik Pak, lalu kita bergeser terkait dengan operasional bisnis ya dari Bank Syariah, khususnya kita tahu bahwa beberapa waktu lalu baru saja terjadi musibah ya Pak dengan keluarga-keluarga kita yang ada di Sumatera. Apakah ini juga cukup memberikan dampak ya kepada Bank Syariah Pak? Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau kita melihat saudara-saudara kita yang di Sumatera ya pasti sedikit banyak pasti akan berdampak kepada bank-bank yang ada di sekitar sana ya. Makanya ini saya yakin regulator juga sudah mengeluarkan POJK-nya terkait bagaimana menghadapi nasabah-nasabah yang tertimpa bencana. Jadi kalau dilihat di POJK-nya itu bank itu boleh memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami musibah Sumatera kemarin. Jadi bank diberikan relaksasi. Jadi dari awal bencana sampai 3 tahun ke depan, jadi bank itu tidak mengalami kerugian besar karena terbantu dari restrukturisasi tadi. Jadi kalau misalnya nasabahnya awalnya hanya mampu bayarnya 1 juta, jadi bank itu bisa membantu mereka membayar hanya 1 juta atau lebih kurang dari itu. Jadi agar posisi mereka itu bukanlah posisi bank ini nasabah yang macet. Jadi biar nanti di slik itu mereka bukan orang yang yang suka ngemplang, tapi ini nasabah yang tetap sehat gitu loh, yang tetap secara karakternya bagus di sliknya OJK itu. Baik, tapi kalau kita berbicara terkait dengan strategi ya Pak, sebetulnya strategi apa yang saat ini sudah dilakukan oleh Bank Syariah khususnya untuk bisa memitigasi risiko dari bencana yang sudah terjadi dan juga mungkin bencana yang ya mungkin saja bisa terjadi lagi, begitu Pak? Ya, kita kan kalau di bank itu kita punya strategi ketika ada musibah itu ada mitigasi resikonya. Jadi insya Allah saya rasa setiap cabang ya di Bank Syariah yang ada di Sumatera pasti mereka sudah mengamalkan itu. Jadi saat ini tidak terlalu berdampak negatif ke mereka karena mitigasi resikonya sudah dijalankan. Apalagi ditambah ada support dari asuransi ya. Makanya ada instruksi agar asuransi itu mempermudah pencairan klaim, jangan mempersulit. Apalagi kita di saudara-saudara kita di Sumatera sedang mengalami musibah kan.